Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba melakukan uji normalitas menggunakan metode uji chi-square. Sebelumnya kita sudah menggunakan uji Lilliefors, di mana uji tersebut dapat kita pakai ketika datanya masih dalam bentuk data tunggal. Sedangkan uji chi-square ini digunakan ketika data kita sudah dalam bentuk data berkelompok atau dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berikut. Untuk pembahasan frekuensinya sendiri mungkin kita akan bahas di video yang lain. Sekarang kita anggap kita sudah memiliki data berkelompok dalam bentuk distribusi frekuensi seperti berikut. Nah, di langkah awal untuk uji chi-square kita perlu mencari nilai rataan dan simpangan baku dari data. Jadi kita butuh beberapa komponen tambahan yang bisa kita gabungkan dengan tabel distribusi frekuensi berikut. Pertama kita cari dulu nilai rataan dari data. Di sini kita butuh nilai FI/XI. FI ini adalah frekuensi dari tiap kelas dikali dengan XI atau nilai tengah kelas. Oke, kita sudah dapat nilai FI/XI setiap kelasnya. Di sini kita jumlahkan dengan rumus sum yang diperoleh 1428,1. Nah, rata-ratanya bisa kita dapatkan dengan membagi semua FI/XI dibagi dengan frekuensinya 20. Diperoleh rataan dari data adalah 71,4. Selanjutnya kita mencari simpangan baku dengan mencari dulu komponen berikut. Xi kurang X bar, Xi dikurang dengan X bar itu adalah rataan. Karena rataan ini tidak berubah sampai ke bawah, jadi kita butuh untuk menguncinya. Selanjutnya Xi dikurang X bar kita kuadratkan. Lalu Xi dikurang X bar yang dikuadratkan tadi dikali dengan frekuensi tiap kelasnya. Oke, untuk simpangan baku kita hapus dulu mungkin ya. Sama dengan kita ikuti rumus ini, diakarkan SQRT. Yang kita akarkan adalah sigma dari FI/XI dikurang X bar dikuadratkan. Berarti yang ini dibagi dengan FI-nya, sigma FI atau jumlah frekuensinya 20. Diperoleh simpangan baku sebesar 8,948. Baik, kita lanjut ke komponen untuk rumus dari chi-square-nya itu sendiri. Chi-square itu kita butuh OI atau frekuensi pengamatan. OI di sini sama dengan jumlah frekuensi di tabel distribusi frekuensi sama dengan 20. Selanjutnya EI adalah frekuensi harapan yang ini. Jadi kita butuh beberapa komponen ini terlebih dahulu. Lanjut untuk pertama kita butuh nilai Z atau normalitas dari masing-masing batas kelas. Sebelumnya kita sudah pernah juga mencobakan atau mentransformasi nilai ke bentuk normalnya, normal bakunya atau bentuk Z skornya dengan rumus sebagai berikut. Z XI itu karena ini Z bawah berarti batas kelas bawah dikurang mungkin kita kurang dulu ya. Bawah dikurang dengan X bar rataannya, karena rataan ini di rumus tidak akan berubah, jadi kita kunci dibagi dengan S atau simpangan bakunya. Ini juga tidak akan berubah, jadi kita kunci. Lanjut sampai ke bawah seperti itu dengan yang Z di atas, berarti X nya ini adalah batas kelas atas, kurang dengan X barnya, jangan lupa kita kunci, dibagi dengan simpangan baku.
Baik, setelah kita mendapatkan nilai Z masing-masing batas kelasnya, kita mencari nilai tabel Z-nya atau FZI. Di Excel kita bisa pakai rumus yang ini. Z di sini maksudnya adalah nilai Z bawahnya dibagi dengan lalu kumulatif, kita pilih true. Itu juga ke bawah. Selanjutnya yang Z tabel atas norm. Z-nya ini lalu pilih yang true karena dia kumulatif. Lanjut ke bawah. Nah, luas tiap kelas ini kita peroleh dengan mengurangi nilai FZ di atas dikurang dengan FZ di bawah, seperti ini. Nah, diperolehlah luas setiap kelasnya sebagai berikut. Selanjutnya kita mencari nilai harapan atau frekuensi harapan atau EI ini, di mana EI adalah N dikali luas. Luas di sini maksudnya adalah yang ini. N kita ada 20. Jadi 20 ini kita kunci karena tidak akan berubah dikali dengan luas setiap kelasnya. Enter, lalu drag ke bawah. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus chi-square-nya itu sendiri. Sini kita butuh OI dikurang EI yang dikuadratkan. Jadi masing-masing ini kita kurangi lalu dikuadratkan. Sama dengan OI EI dikuadratkan berarti OI dikurang EI dalam kurung kita kuadratkan dibagi dengan EI nya itu sendiri. EI tadi J22. Enter. Yang ke bawah. Nah, diperolehlah karena di sini ada sigma, yaitu berarti semuanya ini kita jumlahkan. Dapatlah 5,625. Oke, kita masuk ke hipotesis kita. H0-nya populasi nilai siswa berdistribusi normal. H1 populasi nilai siswa tidak berdistribusi normal dengan standar keputusan jika nilai chi-square hitung kita kurang dari chi-square tabel. Di sini chi-square hitung kita adalah 5,625. Jika kurang dengan chi-square tabel, ini belum kita cari. Ini bisa dicari lewat tabel chi-square-nya atau bisa dengan rumus Excel. Jika dengan tabel chi-square kita bisa cari di Google. Tabel chi-square. Tabel chi-square kita pilih yang ini, seperti ini. Di sini kita butuh taraf signifikansi dan derajat kebebasan dari data. Nah, pada kasus ini derajat alfa yang kita gunakan adalah 0,05 dan derajat kebebasannya adalah 3. DF-nya itu adalah K dikurang 3. K ini merupakan jumlah kelas dari data. Di sini kita punya 2, 3, 4, 5, 6 kelas. Jadi 6 dikurang 3, maka DF kita ada 3. Baik, kita menggunakan alfa 0,05 atau 5% dengan derajat kebebasan 3. Jadi nilainya adalah 7,815. Atau dengan rumus chi-square di Excel bisa menggunakan si yang ini. Probability-nya ada 0,05 dengan derajat freedom, degree of freedom 3. Ya, sama ya nilainya. Oke, berdasarkan kedua nilai ini kita putuskan atau kita simpulkan data berdistribusi normal, karena kalau kita lihat dari standar keputusan chi-square hitung kita kurang dari chi-square tabel, di mana jika kondisi tersebut terpenuhi maka kesimpulannya terima H0, di mana H0 tersebut adalah populasi nilai siswa berdistribusi normal. Jadi kesimpulannya data nilai siswa ini berdistribusi normal. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.